Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yarfa'u, 'amalin la yarfa'u, wa du'a'in la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm wa zayyin akhlaqana bil hilm wanshur 'alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina rahmatan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala lagi di pertemuan yang ke-45 seperti itu. Insya Allah hari ini kita akan lanjut lagi pembahasan kita di babul atof seperti itu. Nah, ini merupakan bab kedua dari bab tawabi, seperti bab tabi atau sesuatu yang mengikuti. Nah, kalau kemarin itu ada sifat, ada mausuf, ada sesuatu yang disifati, ada sesuatu yang menyifati. Seperti itu. Semisal kita bilang kemarin Alkitabu, misalnya Alkitabu Al-Jadid, kitab yang baru. Nah, kata-kata yang baru itu merupakan sifat, sedangkan Alkitab itu merupakan bentuk mausufnya, seperti itu. Terus kemarin kita bilang Al-Madrasatu Al-Wasi'ah, madrasah itu yang luas, berarti kata Al-Wasi'ah itu sifatnya, sedangkan al-madrasah itu adalah yang disifatinya, seperti itu. Nah, terus lagi kemarin kita bilang al-qalam al-baitu tawil, rumah ini panjang, seperti itu kurang lebih. Kita bilang bahwasanya at-tawil itu adalah merupakan sifat dan baitnya atau adalah mausufnya. Nah, itu semua ada di bab namanya bab sifat dan mausuf. Nah, hari ini kita membahas tentang atof. Atof itu mudahnya adalah kalimat ataupun salah satu piranti perangkat penghubung antar jumlah atau antar kalimat. Atof, saya ulangi lagi, atof atau babul atfi, atfun itu adalah kata penghubung antar kalimat atau antar jumlah. Oke. Di dalam bahasa kita itu biasa disebut sebagai ya kalimat penghubung ya, kalimat dan, kalimat maka, kalimat akan tetapi, kalimat kemudian, kalimat adapun, kalimat sampai, dan lain-lain sebagainya. Jadi atof itu mudahnya adalah mengatakan kepada kita atau bab ini berbicara tentang kata hubung antar kalimat atau antar jumlah. Semisal kalau diilustrasikan berarti kalau misalnya ada satu perangkat di sini, misalnya kita misalkan dengan kotak ya, seperti itu di sini ada kotak. Nah, arfun atfu itu atof itu ada di tengah-tengah sini, dan di sini kalimat keduanya. Nah, jadi atof itu adalah sebagai penghubung antar satu dan juga dengan dua. Oke, satu dengan duanya. Oke, yang nomor dua yang menjadi fokus adalah yang nomor duanya. Yang menjadi fokus pembahasan atof itu adalah yang nomor duanya. Sedangkan yang nomor satu itu tidak menjadi bagian dari pembahasan kita. Oke, saya ulang lagi bahwasanya di sini ada misalkan ada ada dua perangkat ya, seperti itu, dua perangkat, ada satu perangkat kotak, ada satu perangkat kotak lagi, dan di tengah-tengahnya itu ada namanya harfu atfin atau kata penghubung. Yang menjadi pembahasan kita itu bukan di yang pertama, karena yang pertama itu ibaratnya kita sudah selesai membuat sebuah jumlah yang kamilah, membuat jumlah yang mustakimah, sudah selesai, seperti itu. Tetapi yang menjadi pembahasan kita adalah kalimat yang kedua. Nah, di sini hukumnya apa dia? Seperti itu. Nah, ternyata hukum dia dibaca doma atau yang yanubu anha
dibaca fathah atau yanubu anha, atau dibaca kasroh wa ma yanubu anha, itu semua mengikuti yang nomor satu. Artinya ketika nomor satu itu harakatnya rofa, marfu, gitu katakanlah, maka dia akan menjadi marfu. Seperti itu. Semisal contoh begini. Semisal di dalam kotak ini ada kata Zaidun. Misalnya di sini Ja'a Zaidun ya. Nah, maka nomor duanya itu mengikuti hukum nomor satu. Berarti di sini kita katakan, misal katakanlah Khalidun. Nah, karena Zaidun itu harokatnya domah, maka kita domahkan juga. Zaidun. Oke, misalnya lagi, ro'a itu Zaidan. Karena harokatnya fathah, maka nomor duanya juga pun Zaidan. Khalidan. Seperti itu. Misalnya apa lagi? Misalnya, marortu, marortu bi Zaidin. Katakanlah begitu. Marortu bi Zaidin. Maka yang nomor dua juga pun sama. Harakatnya juga pun dia kasroh ataupun majrur karena harfun jar. Nah, dia jadi adalah Zaidin. Astagfirullahaladzim. Khalidin. Nah, jadi apa yang nomor dua diperlakukan sebagaimana nomor satu diperlakukan. Ketika harokatnya marfu, kan nomor dua marfu. Ketika harokatnya mansub, maka mansub juga nomor duanya. Ketika harokatnya majrur, maka majrur juga. Seperti itu. Oke, sampai sini faham belum gambaran umumnya dari atof? Coba. Saya tanya sama Mbak Linda dulu, coba. Faham belum sampai sini? Atof, pembahasan atof itu di mananya dan apa aja hukumnya? Sudah tergambar belum sekilas? Insya Allah kalau yang dicontohkan Ustadz tergambar ya Ustadz. Hmm. Jadi kita em, jadi kita mengikuti kalimat Hmm. yang pertama gitu untuk menentukan harokat kalimat yang kedua, begitu ya Ustadz. Betul, betul. Seperti itu. Oke, nah, oke. Nah, nomor dua ini kita sebut sebagai namanya tabi yang mengikuti. Nah, sedangkan ini disebut sebagai namanya matbu yang diikuti. Tabi ini yang ini matbu yang diikuti. Nah, kalau bahasa nahwunya ini disebut sebagai namanya ma'tuf. Ini disebut sebagai namanya al-ma'tuf. Yang ini disebut sebagai namanya ma'tufun alaih. Al-ma'tufu alaih. Yang nomor dua namanya tabi, yang nomor satu namanya matbu. Atau kata lain yang nomor dua itu adalah ma'tuf, yang nomor satu adalah ma'tufu alaih. Seperti itu. Nah, hari ini kita tuh membahas tentang ma'ani. Makna dari harfu atfin itu apa aja. Seperti itu. Dan apa namanya, nomor dua itu ngikuti nomor satu. Artinya ketika harokatnya marfu, maka marfu juga. Ketika harokatnya mansub, maka mansub juga. Ketika harokatnya majrur, maka majrur juga. Dan seterusnya. Seperti itu. Jadi nomor dua tabi, nomor satu matsbu. Nomor satu namanya ma'tuf, nomor dua namanya nomor dua namanya ma'tuf, nomor satu namanya ma'tufun alaih. Dan atfun, meskipun dia nanti itu punya banyak ma'aninya, seperti itu, dan nanti mungkin teman-teman akan jumpa di pelajaran yang berikutnya atau sama guru-guru yang lain menemukan ma'ani-ma'ani yang lain seperti itu, maka apa namanya, nanti akan menemukan beberapa ma'ani-ma'ani yang mungkin nggak saya sampaikan di sini seperti itu. Jadi saya di sini hanya menyampaikan satu dari banyak ma'ani dari huruf-huruf yang akan kita sebutkan. Ya, seperti itu. Oke, ya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah paham, tafadhol silakan dulu. Kalau mau dicatat juga, tafadhol silakan dicatat dahulu supaya saya buka kitabnya. Sambil kalau mau ada yang tanyain juga silakan.
terkait tentang ini. Atof ini. Ya, atof. Silakan. Ada? Belum? Tafadhol, silakan untuk ini. Ada? Ada ya? Oke, yuk. Terus. Gitu. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi masyayikhina fi dharini amin. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Babu atfi. Bab tentang atof. Oke. Wa huruful atfi, huruf-hurufnya atof itu asyaratun, ada 10. Wahia, dia itu 10 itu adalah al-waw, huruf waw. Waw di sini maknanya adalah dan. Dan fa, di sini maknanya adalah berikutnya atau maka. Summa, ini kemudian. Au, ini maknanya atau. Al-wawu dan al-fa'u maka atau berikutnya, summa itu kemudian, au itu atau, terus yang kedua yang berikutnya am ini juga maknanya atau. Oke. Terus imma itu adapun. Adapun. Bal, tetapi. La, bukan. Lakin, juga tetapi juga. Hatta itu sampai. Nah. Wa huruful atfi asyaratun wa hiya al-waw wal fa'u wa thumma wa aw wa am wa imma wa bal wala walakin wa hatta fi ba'dil mawadi'i. Ini musannif kitab ngomongin soal huruf-hurufnya. Nanti kita akan kasih contoh-contohnya. Insya Allah seperti itu. Difahami dulu, berarti au dan al-fa'u maka, thumma itu kemudian, seperti itu, waw itu atau, am itu atau juga, imma itu adapun, al-bal, bal itu bisa dikatakan juga tetapi, seperti itu, teruslah, bukan, lalu lakin tetapi, lalu berikutnya adalah hatta itu sampai, fi ba'dil mawadi'i. Jadi nanti hatta itu sebenarnya dia kenapa kok ditambahin kata-kata fi ba'dil mawadi'i? Karena dia nanti punya hukum yang khos, punya hukum yang khusus. Tapi nggak kita bahas di sini lah, karena itu terlalu pendetailannya agak panjang dan mungkin mungkin di dimension lah seperti itu beberapa perihalnya. Oke, sampai sini yang ketinggalan dari pengertiannya. Kedengaran nggak? Dari teman-teman yang lain. Nggak ada? Oke, berikutnya. Fa'in atofta, dan kalau misalnya kalian itu mengatofkan, menghubungkan biha dengan huruf-huruf tadi, berarti atof itu kata hubung ya, dengan huruf-huruf tadi, ala marfu'in, dengan marfu, berarti nomor 1 itu marfu, berarti rofa'ta, maka kamu harus juga marfukan di kalimat ma'tufnya. Kalau ma'tufun alaihnya marfu, maka kamu juga harus marfukan. Au ala mansubin, atau kalau kamu mansubkan dia, maka nasobta. Maka kamu juga harus menasobkannya. Au ala makhfudin, khofatta. Kalau kamu juga itu mengkhofatkan dia, maka kamu juga harus mengkhofatkan. Au ala majzumin, kalau kamu juga majzumkan dia, maka jazmkan. Nah, dari sini kita bisa menghukumi atau kita bisa ngambil kesimpulan tuh.
bahwasannya apapun yang diperlakukan di nomor satu, ataupun hukum apapun yang berlaku di nomor satu, maka nomor dua ikut. Mau dia harokatnya domah, maka dia domah dan wamanya nubu anhu, maka wamaya nubu anha, maka dia juga harus domah juga wamaya nubu anha. Kalau harokatnya fathah, maka dia juga harus ikut juga fathah, seperti itu. Kalau harokatnya kasroh, wamaya nubu anha, juga harus kasroh juga dia. Kalau harokatnya jazm, wamaya nubu anha, maka juga harus jazm juga dia. Apapun yang diberlakukan di nomor satu, maka nomor dua juga pun harus ikut. Seperti itu. Nah, ini bicara tentang hukumnya. Kalau ini ngomongin soal hurufnya, ahrufnya, ini ngomongin soal ahkamnya. Berikutnya, ini bicara tentang contohnya. Takulu, kamu katakan, koma Zaidun wa Amrun. Zaid berdiri, wa Amrun, dan Amr juga berdiri. Seperti itu. Seolah-olah gini, kayak harfu atfin ini kayak meringkas ucapan kita. Seperti itu. Harusnya kita pengen ngomong, koma Zaidun wa koma Amrun. Nah, wow itu apa namanya? Uh, iya, wow itu menjadi penghubung bagi kita bahwasannya yang berdiri itu nggak hanya Zaid saja, tapi yang berdiri juga itu adalah Amr. Seperti itu. Jadi seolah-olah wow di sini itu bermakna ma'an. Nah, gitu. Tapi kita nggak tahu yang dahuluan itu apakah Zaid dulu atau Amr dulu. Tapi intinya Zaid sama Amr itu sama-sama berdiri. Tapi kita nggak tahu yang mana yang dahuluan. Gitu. Itu makna apa namanya dari kata wow. Terus di sini ini contoh yang marfu. Contoh yang nasab misalnya ro'ai wa ro'aitu Zaidan wa Amron. Di sini Amr si aku diriku melihat Zaid dan aku juga melihat Amr. Nah, di sini berarti hukumnya sama-sama nasab. Jadi seolah-olah kita pengen katakan ro'aitu Zaidan wa ro'aitu Amron. Nah, tapi di sini apa namanya seolah-olah mutakallim nggak ngasih tahu kita ataupun aku nggak ngasih tahu ke teman-teman bahwasanya saya itu melihat Amr dulu atau melihat Zaid dulu. Jadi di situ nggak ada tartib, nggak ada urutan. Tapi intinya saya melihat Amr sama melihat si Zaid. Seperti itu. Terus berikutnya di situ dikatakan wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Aku datang melewati Zaid dan melewati Amr. Ya udah, saya ngasih tahu kepada teman-teman, aku melewati Zaid, aku juga melewati Amr. Tapi saya nggak kasih tahu misalkan ke Mbak Linda, bahwasannya saya tuh melewati Amr dulu atau melewati Amr dulu. Tapi yang ada dalam benaknya Mbak Linda, ya berarti Ustadz Fikri itu melewati Zaid sama melewati Amr. Dan saya nggak peduli, Ustadz Fikri melewati Zaid dulu atau Amr dulu, nggak peduli. Seperti itu. Karena yang saya tangkap mafhum dari ucapannya Ustadz Fikri, itu artinya Amr sama Zaid itu dilewati oleh Ustadz Fikri. Nah, gitu. Ini merupakan contohnya. Alhamdulillah. Sampai di sini, coba ada pertanyaan atau belum? Silakan. Dari apa namanya sekilas tentang matannya ini, yang simple ini. Tafadhol, ada pertanyaan. Di situ kita akan lanjut lagi ke contoh-contohnya yang lebih banyak lagi. Tafadhol, silakan ada pertanyaan. Dari Mbak Eka, Mbak Linda, Mbak Indi, silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Mbak Wulan, ada tanya sampai sini? Atau mudah difahami? Paham sampai sini? Mbak Devi, gimana?
Oke, paham sampai sini ya? Oke, baik deh. Alhamdulillah deh. Ada di respon biar saya tahu paham atau tidaknya gitu. Oke, baik. Ustadz Ah, Afad, ah. huruf waw setelah amrun itu fungsinya apa? Kan itu ada Zaidun wa Amrun. Itu wawnya fungsinya untuk apa? Itu wow di situ itu wow untuk pembeda. Itu sih wow pembeda. Karena untuk membedakan antara Amr sama Umar. Oh, termasuk yang itu, yang paling belakang tuh, yang wa Amrin. Iya, itu untuk pembeda antara Umar sama Amr. Jadi kalau nggak ada, kalau tidak ada wow, kita nggak akan bisa bedain tuh mana Umar mana Amr. Oh, oke oke. Syukur Ustadz. Oke. Ada lagi yang tanya sampai sini? Huruf pembeda ya, pembeda antara Umar sama Amr. Seperti itu. Umar sama Amr. Nggak ada? Oke, kita lanjut ke contoh. Maafnya saya kita ke papan tulis elektronik. Yuk, mulai. Sebentar, sebentar, sebentar. Nah, ini dia. Ya, baik. Oke. Sama kayak apa ya waktu itu ya kalau nggak salah ya. Kata fa'alu di alifnya itu kenapa kok di setelah waw itu ada alif? Itu namanya alif tafriqah untuk membedakan antara yad'u sama yaf'alu sama lam taf'alu gitu. Itu namanya alif tafriqah. Oke. Itu nantilah di pembahasan yang waktu itu pernah ya. Oke. Contoh sekarang dalam yang nomor pertama. Nomor pertama, semisal kata waw. Al waw itu yufidu, itu punya faidah yufidu, yufidu yufidu apa dia tadi, eh yufidu tartib atau goir tartib, yufidu jam'i goir tartib ya. Yufidu atfi goiru tartibin. Oke, contoh misalnya safaro, bersafar. Siapa yang bersafar? Zaidun, Zaid wa Khalidun. Nah, Zaid itu safar bersama juga Khalid. Tapi si mutakalim itu nggak ngasih tahu ke kita, nggak ngasih tahu si mukhotob siapa yang pergi dulu, Zaid dulu kah atau Khalid dulu, nggak tahu. Makanya di sini wow di sini tuh wow yang diantaranya bermakna atof tapi nggak pakai tertib. Zaid dulu atau Khalid dulu. Bisa juga wow di sini tuh maknanya itu jam'u. Jadi perginya barengan. Barengannya itu nggak tahu barengannya dalam berapa menitnya seperti itu. Gitu. Barengan mungkin yang satu pergi dari sini, yang satu pergi dari sini. Itu kan intinya adalah wow di sini tuh atfun tapi goir tartib, yang mana kita nggak tahu yang mana pergi duluan, apakah samaan, apakah duluan si Zaid, apakah duluan si Khalid. Wow di sini disebut sebagai namanya wow atfun. Terus i'rabnya gimana Ustaz? I'rabnya ini fi'lun madhi. Fi'lun madhi mabniun ala fathi la mahala lahu minal i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Seperti itu. Wow, wow di sini harfu atfin. Harfu atfin mabniun ala mabniun ala fathi. Jadi pasti waw itu pasti wa dia, pakai fathah dia. La mahala lahu minal i'rab. Terus Khalid, Khalid karena ini ada harfu atfin maka kita bilang ma'tufun. Dia itu ma'tufun.
Ma'tufun. Ma'tuf kepada siapa? Ala Zaid. Dia ngikut ala Zaid. Seperti itu. Ma'tuf marfu, maka marfu juga. Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Ya Allah. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi. Seperti itu. Safaro Zaidun wa Khalidun. Safaro fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi la mahala lahu min al-i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un marfu'un dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufrad. Al-waw harfu atfin mabniun 'ala al-fathi la mahala lahu min al-i'rab. Khalidun ma'tufun 'ala Zaid marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu min ismil mufrad. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Coba sekarang saya tanya sama, kita buat contoh deh, buat contoh dulu. Contohnya misalnya kalimat safaro safaro Hindun wa Fatimah. Safaro laki-laki dulu deh. Safaro Muhammadun wa nama laki-laki Usamah wa Usamatu. Usama. Atau Mus'ab deh, Mus'ab aja. Mus'abu. Oke. Mus'abu. Saya minta i'rab Mbak Ulan coba. Pertama yuk Mbak Ulan. Di i'rab safaro Muhammadun wa Mus'abu. Di i'rab coba. Aduh, udah bulan enggak? Oke. Ya, Ustaz. Silakan. I'rab. Safara fi'lun madin, Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wa harfu atfin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Khalidun. Kok Khalidun ya? Kan tadi Muhammadun ya harusnya. Oh iya Muhammadun. Terus lanjut. Wow. Apa itu? Mus'ab. Itu apa? Oh, Mus'ab. Mus'abun. Ma'tufun ala Muhammadun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Oke. Sekarang coba saya minta i'rab sama Mbak Indi coba. Misalnya zahabat safarat Hindun wa Su'adun. Safarat Hindun wa Su'ad. Hindun sama Su'ad perempuan Arab ya. Hindun sama Su'ad. Oke, sekarang silakan Mbak Indi. Di i'rab coba. Ayo coba. Gimana? Bisa? Bersedia untuk untuk mengirab? Afwan, mulai kalian dulu Ustadz, di sini Iya, agak boleh. ribet. Afwan. Silakan kalau mau tanya. Oh, yang lain dulu apa dulu? Tanya saya dulu. Oke, detail. Oke, sekarang Mbak Linda deh, Mbak Linda. Coba safarat Hindun wa Su'adu. Silakan, coba i'rab. Ayo Mbak Linda, coba di i'rab. Ayo coba di i'rab. Mana ini suaranya?
Oke deh. Bawah hidah deh, bawah hidah. Coba silakan di Eropa, Mbak. سافرت فعل ماض مبني على الفتح على آخره والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب والفاعل ضمير مستتر Hindun, جواز dulu, تقديم sebutin dulu. Hindun. هند فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم المفرد Ya, wow. Wow. والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وسعاد فعل معطوف على هند مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. Iya, barakallah. Oke, paham ya sampai sini ya? Ini mudah, insya Allah bab mudah sekali. Seperti itu. Oke? Nah, oke, yuk. Siap? Oke, kita hapus. Sekarang kita ganti fa. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Oke. Ya, sekarang kita hapus nih. Nah, sekarang kita menggunakan perangkat fa. Kalau tadi perangkat waw, sekarang perangkat fa. Jadi kita tambahin di sini huruf fa. Pakai warna udah huruf fa. Oke. Safaro Zaidun fa Khalidun. I'rabnya sama. I'rabnya ya persis kayak yang pertama tadi. Safara fi'lun madi mabniun ala fathi la mahala lahu min al-i'rab. Zaidun ma fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Fa juga harfu atfin mabniun ala al-fathi la mahala min al-i'rab. Khalidun ma'tufun ala tambahin ala harusnya. Ma'tufun ala Zaidin marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih yana min ismi mufradi. Pertanyaannya apa yang beda Ustadz? Yang beda adalah maknanya. Kalau tadi waw itu yufidul atfi ghairi tartib, maka si huruf fa itu yufidu tartib. Jadi ini kata-kata gue kita coret. Jadi yufidul atfu at-tartib atau yufidul atfu tartibun. Secara tertibnya ada ala tartib. Oke. Ya dulu atau yufidu ala at-tartib. Seperti itu. Menunjukkan makna tertib. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya itu kita di sini sebagai mukhatab yang diseru itu tahu kalau mutakalim itu pengen bicara kepada kita bahwasannya setelah Zaid pergi maka langsung disambut oleh kepergian Khalid. Nah, jadi di situ nggak ada apa ya, nggak ada jeda waktu. Mungkin jeda waktunya sekitar ya mungkin 5 menit atau 7 menit atau 10 menit, tapi nggak lama-lama dia. Jadi Safaro Zaidun langsung disambut Safaro Khalidun. Seperti itu. Zaid pergi dan berikutnya disambut dengan kepergian si Khalid. Gitu ya. Mafhum ya sampai sini ya. Jadi Safaro Zaidun fa Khalidun. Jadi kepergian Zaid langsung disambut oleh kepergiannya Khalid. Seperti itu. Sama apa namanya maknanya sama i'rabnya i'rabnya sama. Seperti itu. I'rabnya sama. Dan juga maknanya tadi beda. Kalau tadi waw itu ghairu tartib, tapi kalau fa itu tertib dia. Jadi langsung disambut. Seperti itu. Oke, sampai fa sini. Kalau ada pertanyaan, ada nggak? Jadi waw, fa sudah. Silakan. Kan kalau misalkan wa itu dia disatuin kan tulisannya Ustadz.
Mm-mm. sama kata selanjutnya. Ya, Nah, kalau dia fa itu sama kan fa itu nyatu kan. betul. Nah, terus kalau yang lainnya itu apakah memang tidak dispasi atau tetap dispasi hanya waw saja Ustaz? Hmm. Hanya wa saja Ustaz. Ya. Setahu saya. Tapi saya juga ini mungkin lalainya saya yang memperhatikan secara detailnya hukum imla seperti apa. Tapi begini, yang mau saya kasih tahu. Wow itu pasti setelahnya itu kayak ada nyambung gitu loh. Wa khalidun. Jadi dia nggak ada space gini nggak. Tapi dia langsung nyambung kalau wow. Jadi wa khalidun. Begitupun juga dengan fa juga. Fa khalidun. Adapun atfun yang atof yang lain itu dia nyambung seperti itu. Afwan, astagfirullahaladzim. Dia terpisah seperti itu. Waw sama fa dia nyambung bersama berikutnya. Waw sama fa dia nyambung sama berikutnya. Ataupun atof yang lain nggak ada. Oke. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok Ustadz yang lain itu nyambung, yang lain ini nggak nyambung? Wallahu a'lam bishawab. Dugaan saya ini merupakan kaidah imla. Kaidah dalam mengimla aja, menulis seperti itu, menulis bahasa Arab. Jadi konun atau aturannya dari imla ketika huruf waw itu waw atof itu dia harus disambung seperti itu, harus disambung, nggak boleh dipisah. Begitupun juga dengan fasnya. Itu Mbak Bulan yang bisa saya jawab. Ya Ustaz. Berarti kalau misalkan yang lainnya itu tetap dipisah ya Ustaz. Yang kayak Bisa. au, Mm-mm. sama Mm-mm. ya. Ya. Nah, Sebentar. terus Ustaz kan ini Sebentar ya, sebentar. Kan dulu ada tamu sebentar. ya. Ya, silakan. Silakan. Ya Ustaz, kan kayak misalkan yang fa itu Mm-mm. tadi kan artinya berikutnya, terus summa juga berikutnya, kemudian. Mm-mm. Nah, kan kalau di grammar bahasa Inggris itu dia 5 detik misalkan sebentar itu beda lagi kan. Terus kemudian agak lama itu beda lagi. Nah, itu apakah di bahasa Arab juga di tadi kata Ustadz yang fa itu kan nggak lama gitu. Ya. Ya, beda. Oke, beda. Coba deh kita jawab berikutnya ya. Huruf summa ya. Kan tadi kan al wau wal fa'u summa. Nah, summa itu sama kayak fa. Hanya saja summa itu dia ada tarohi. Jadi seolah-olah misalnya gini, safaro zaidun summa khalidun. Nah, kalau fa itu nggak ada jeda, tapi kalau summa itu ada jeda. Bahasa Arabnya itu summa itu ya dulu ala tartibi wa tarohi. Wa tarohi. Dia ada jeda. Jedanya itu mungkin 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Itu menggunakan takbir summa. Jadi safaro zaidun summa khalidun. Di sini kita ganti summa ya. Kita ganti summa khalidun. Gitu. Jadi kalau tadi Mbak Ulan tanya, apakah ada bedanya? Beda tentu. Sama yang taruh ada yang ada jedanya sama yang ada jedanya beda. Yang nggak ada jedanya pakai fa, tapi yang ada jedanya pakai summa. Safaro zaidun summa khalidun. Dia ada tarohi, ada jeda waktu dia. Mentah itu 1 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, Oke? Tapi kalau itu per jam Ustaz, itu pakai fa. Gimana? Kalau waktunya per jam itu berarti pakai fa. Pakai fa, bisa. Seperti itu. Berarti nggak pakai summa. Maksud yang Nah, saya pahami tarohi itu kayak seolah-olah terakhir gitu Ustaz. tarohi itu kayak dari kata roho loh, Mbak. Ya, jadi kayak ada jeda, nggak ada kejadian apa-apa, jadi nyantai, kosong gitu. Sama sekali. Jedanya agak panjang. Rentang waktunya itu agak panjang. Rentang waktunya agak itu, gitu.
Mm-mm. Ada lagi yang tanya sampai sini? Atau Mbak Bulan ada pertanyaan lain-lain? Berarti yang sifat itu maka berikutnya gitu Ustaz. Iya, Atau pilih salah satu berikutnya gitu. Atau maka maka gitu. aja deh kayaknya nih. Atau berikutnya ya. Ya, berikutnya boleh berikutnya. Safaro Zaidun, berikutnya Khalidun. Tapi kalau misalkan kita bilang summa, Safaro Zaidun, kemudian, nah gitu ya kali ya. Enaknya gitu kali ya. Summa Khalidun. Biar sesuai dengan kaidah rasa bahasa Indonesia kita. Gitu. Oke. Yang lain, di sini ada pertanyaan? Atau ada yang lainnya? Mbak Bulan, pertanyaan lain? Hmm. Hmm. Enggak Ustaz. Tapi kalau di apa kemarin tuh Qiraatul Rasyidah ya. Itu kok Terus, banyaknya dia summa ya Ustaz ya. Menggunakan summa. uh, Maksudnya ya, yang semua betul. yang paragraf-paragraf yang memang pemula gitu kan. Uh, Itu banyaknya tuh pakai summa gitu. Jarang Pakai banget. Bukan gak jarang sih. Maksudnya mungkin ada. Tapi terlalu sering untuk pakai penggunaan summa gitu Ustaz. iya, mungkin itu agak panjang memang jeda waktunya, Mbak, seperti itu. Jeda waktunya agak panjang, makanya pakai sunnah. Allah Ta'ala sih. Lagi-lagi kan itu nanti tergantung murad, tujuannya tergantung si mutakalim. Summa di situ kan bisa jadi 1 jam, 2 jam dia pakai summa, dan itu menurut dia agak tentang waktunya agak panjang, seperti maka menggunakan takbir summa. Seperti gitu. Allah Ta'ala. Iya, betul, betul. Betul banget. Kira orang sudah itu banyak kata summa. Nah, yang lainnya, ada tanya sampai sini. Qiraah Rasyidah. Nggak ada ya? Oke. Tadi kita udah wow, fa, summa. Sekarang kata au. Au. Jadi misal tadi kita udah ya, au ya. Summa tadi udah kita i'rab, summa. Ini summa ya. Summa itu ya dulu ala tartibin wa tarofi. Oke, ini kita hapus. Oke. Berikutnya adalah kata au. Au itu atau. Atau berarti safaro zaidun au khalidun. Nah, au khalidun. Nah, au di situ itu kan coba deh, apa yang ada dalam benak Mbak Wulan, Mbak Devi, terus Mbak Nabila dan teman-teman yang lain. Au itu kan kayak seolah-olah kita misalkan kita ada yang mengatakan pada kita, safaro zaidun, Zaid telah pergi atau Khalid. Pertama, maknanya dia adalah nggak yakin kan, yang telah pergi itu Zaid atau Khalid. Ini disebut sebagai namanya syak. Syak seperti itu. Jadi dia kayak nggak yakin gitu dengan apa namanya, dengan pernyataannya, yang pergi dulu itu Zaid atau Khalid seperti itu. Makanya kan kita kan kadang-kadang tanya Zaid apa ketika dia bilang Safar Zaidun atau Khalidun, yang pergi dulu siapa? Zaid atau Khalid? Nah, seperti itu. Dan ada pertanyaan. Kenapa itu timbul? Karena memang mutakalim itu nggak tahu. Jadi ada syak di situ. Seperti itu. Nah, syak inilah makna apa namanya? Makna yang umum. Makna yang umum dikatakan oleh orang-orang ketika menggunakan takbir perangkat au. Seperti itu. Oke. Nah, au itu bisa bermakna takhir, bisa bermakna pilihan. Bisa bermakna pilihan. Atau takhir. Kapan Ustadz? Ketika didahului oleh fi'il amr atau fi'il nahi. Takhir. Seperti itu. Yang mana takhir di sini itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Pilihan itu kan ada yang
pilihan itu iya. Ya. Pilihan itu di sini yang dimaksud dengan pilihan itu artinya itu apa namanya? Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Seperti itu. Oke. Semisal contoh apa? Takhir yang dia itu nggak boleh, yang nggak boleh dulu deh, yang nggak boleh dulu, yang tidak diperkenankan untuk diucapkan atau dengan pilihan. Misalnya ketika seseorang itu menikahi kakak beradik seperti itu. Misalnya tazawwaj seperti itu, hindun au ukhtuha, ya. Misal kita ada yang bilang katakan apa makanya nikahilah tazawwaj tazawwaj ini kan perintah hindan au ukhtuha. Oke. Tazawwaj hindan au ukhtaha. Ukhtaha siapa misalnya? Ukhtaha Su'ad misalnya. Ukhtaha. Ya, ukhtaha. Ukhtaha. Siapa ukhtahnya misalnya tadi Su'ad. Su'adan. Nah, di sini artinya au di sini maknanya takhir, tapi takhirnya itu nahyun, dilarang dia. Seperti itu. Kenapa kok bisa bermakna seperti itu? Karena tadi diambil dari ada fi'il amr atau fi'il nahyunnya tadi. Tazawwaj hindan au ukhtaha su'adan. Ini nggak boleh. Yang boleh gimana Ustadz? Yang boleh? Yang boleh yang boleh. Ini saya hapus ya. Posisi misalnya. Yang boleh itu misalnya udrus al-fiqha, udrus al-fiqha, al-fiqha awin nahwi seperti itu. Al-fiqh au nah. Belajar fikih atau belajar nahwu seperti itu. Nah, di sini maknanya takhir yang ada boleh. Boleh seperti itu. Oke. Yang satu dilarang, yang satu lagi nggak dilarang. Seperti itu. Oke. Mafhum sampai sini? Ustadz, Hmm. atau dia bermakna kecuali ya Ustadz ya? Ilah ya kalau kecuali. Iya. Enggak. Tapi dia kalau di dalam An-Nur ayat 31 kan misalkan coba bapakmu, saudara laki-lakimu gitu-gitu kan sampai bawah tuh. Aba. Aba hukum. Terus kenapa gitu? Kenapa dengan itu? Ya kan itu kayak maknanya ya kecuali ya. Iya. Gini. Audis itu gini loh misalnya. Itu pilihan gitu loh. Jadi boleh ada salah satunya. Au itu kan kayak ada dua zat. Kamu boleh ngambil satu. Satu ini. Tapi kalau pakai waw itu harus dua-duanya. Gitu loh. Seperti itu. Oke. Au di sini gampangnya apa namanya? Ada dua zat, ada dua benda, ada dua hal. Kamu boleh ngambil satu atau ngambil yang ini. Tapi nggak boleh nggak ambil dua-duanya, enggak. Karena kalau misalkan kamu ngambil dua-duanya berarti bukan pilihan kan. Berarti nggak pas sudah pakai au. Jadi ambil salah satu dari dua zat, dari dua hal, dari dua isim, dari dua hal, dari dua perkara. Gitu. Nah, Apa bedanya dengan wa Ustadz kalau kayak gitu? Kayak apa misalkan kalau dua-duanya itu misalkan nggak usah diambil atau harus diambil gitu. Ya udah pakai wa aja gitu Ustadz. contoh-contoh deh dalam bahasa kita gimana coba? Contohnya dalam bahasa kita dulu. Coba. Misalnya gimana? Ya di sini kan jangan nikahi
eh, Hindan. adik ya, Uh, kakak dan adik kandung gitu. Ya ya. udah pakai dan aja gitu. Kenapa pakai au gitu, Ustaz? Kalau pakai dan, kayaknya nggak pas deh, Pak. Jadi ini artinya apa Ustaz dulu? Ustaz bahasa Gini, Indonesianya yang tazawwaj Hindan au ukhtaha su'adan. Jadi kamu pilih, kamu nggak bisa menggabungkan dua-duanya gitu loh. Seperti itu. Kamu pilih Hindun atau kamu pilih suatnya gitu. Jadi nggak boleh menggabungkan. Kan mungkin kan diambil dua-duanya kan. Mungkin diambil Hindun sama diambil suat. Seperti itu. Ya toh? Nah, tapi di sini takhirnya itu nggak boleh. Jadi jam'un di sini itu nggak boleh. Adanya menggabungkan dua saudara kandung itu dalam satu. Iya, itu. Gitu. Dan itu keduanya kalau atau itu pilihan. Bisa adiknya atau bisa kakaknya. Dan kita berdua. Itu cakep ini. Pas nih. Yang dibilang sama David. Satu, maknanya gitu. Oke, ini pas tuh yang dibilang Pak David tuh. Gimana, Mbak Ulan? ya Ustaz. Nah, Berarti itu. dia au. Bentar. Hmm, Apa Ustaz? Apa? terus. Berarti dia au itu ya dulu ala apa Ustaz? Ya dulu, kalau syak. Satu, syak. Ya. Yang satu syak. Yang kedua, maknanya dia takhir. Pilihan. Seperti itu. Yang ketiga, maknanya dia boleh. Boleh ngambil satu, boleh ngambil yang satu atau ngambil yang dua. Seperti itu. Nah, dan bolehnya itu, pilihannya itu ada yang boleh diambil, ada yang nggak boleh diambil. Tuh, itu mungkin. Nah, takhir sama syak aja deh. Itu takhir sama syak. Takhir sama syak. Kan tadi Ustadz bilangnya kecuali. Eh, Kecuali bilangnya kecuali. pilihan boleh atau tidak boleh. Ah, Bukan Ustadz. yang Iya. nggak boleh itu Nah, digabungkan loh, Pak. Digabungkan. Yang nggak boleh itu digabungkan. iya pilihannya satu kan. Nah, Memilih satu. ya. Ya. Nah, terus kalau semisal di An-Nur ayat 31 itu maknanya dia apa Ustadz? Kemudian ntar kita rujuk lagi deh ya, surat An-Nurnya ya. Cek. Soalnya kan dia itu banyaknya au kan. Ya. Iya, nanya aja Ustadz. Nanti coba saya rujuk lagi coba surat An-Nur, apakah maknanya au di situ adalah au yang sedang kita bahas di sini. Karena au juga itu kan maknanya tuh ada beberapa tuh, nggak hanya selain syak, nggak hanya selain takhir, seperti itu. Mungkin dia ada makna-makna yang nanti coba kita rujuk lagi. Ya, seperti itu dua jawabannya. Oke, ini saya izin apa? David, ini bagus takdirnya. Oke, yang lainnya ada tanya sampai sini. Oke, ada ya. Oke, kita lanjut. Aduh, tapi udah selesai. Nggak apa-apa ya. Saya menit lagi. Oke, oke. Tadi al-waw sudah, alfa sudah, terus ya, terus tadi alfa sudah, al-waw sudah, au sudah, sekarang imma. Nah, imma di sini itu tadi ya tadi di spill tuh apa namanya taksim atau tafsil bahasanya tuh. Sekarang imma itu tadi yang dibilang sama ini itu bermakna taksim ya dulu ada taksim atau tafsil.
atau taksim atau tafsil, penjabaran. Tafsil itu penjabaran. Ini pembagian. Bisa maknanya pembagian, bisa maknanya penjabaran. Nah, semisal kita bilang begini, apa namanya? Safaro. Safaro. Makanya pakai safaro lagi. Safaro terus pokoknya. Safaro. Safaro imma Zaidun wa imma Khalidun. Telah pergi. Ada apa? Gimana ya bahasa kita ya? Imma yang pergi itu Zaid, imma yang pergi itu Khalid. Gitu. Yang pergi itu bisa jadi Zaid, yang pergi itu imma. Ada enggak ya? Sebentar. Saya itu kadang tuh lupa bahasa Indonesianya. Yang tepat itu saya juga sering menggunakan kata imma. Tapi di sini maknanya itu adalah imma di situ tuh maknanya bisa jadi Zaid yang pergi ataupun Khalid. Jadi kita tafsirkan. Yang pergi itu Zaid, yang pergi itu juga Khalid. Gitu. Imma yang pergi Zaid, imma yang pergi itu juga Khalid. Gitu. Jadi kayak penjabaran, yang pergi itu Zaid, yang pergi itu Khalid. Atau tadi pembagian juga mudah, takhir juga bisa, juga boleh. Imma yang pergi itu Zaid, atau imma yang pergi itu, dan yang wa imma Khalidun. Nah, atau coba deh, apa ya bahasa Indonesia ini ya? Tafsir dan takhir. Tadi saya tadi alpa ketika mencari bahasa Indonesia kata imma. Nah, kalau di sini itu baik yang pergi Zaid, baik yang pergi itu Khalid. Jadi telah safar, baik itu Zaid ataupun baik itu Khalid. Nah, gitu bahasa Indonesianya. Imma Zaidun wa imma Khalidun. Baik yang pergi itu Khalid atau baik yang pergi itu adalah Khalid. I'rabnya gimana Ustadz? I'rabnya sama saja kayak tadi. Gitu. Sama saja safara fi'lun madi marfu'un wa safara fi'lun madi mabni 'alal fathi la mahalla minal i'rab. Imma, nah, imma tapi ditafsir ya. Imma di i'rabnya gini. Imma harfu tafsilin tadi. Harfu tafsilin atau takhirin atau taksimin. Seperti itu mabniyun ala sukun la mahallahu minal i'rab. Terus Zaid jadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa harfu atfin. Udah, mabniun ala fathi. Imma harfu ya, harfu tafsilin mabniun ala sukun la mahal min i'rab. Khalidun, karena Khalid dia ma'tuf, jadi dia ma'tufun ala Zaidun. Seperti itu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, gitu. Ini kata-kata imma. Ya dulu alat pembagian ataupun penjabaran. Safara imma Zaidun wa imma Khalidun. Yang telah pergi itu baik Zaid ataupun baik ataupun dan juga
ataupun dan juga yang pergi itu adalah balik. Ini namanya harfu taksilin atau takhirin. Safaro imma Zaidun wa imma Khalidun. Oke. Ini merupakan huruf yang kedua. Tapi waktu sudah tidak memungkinkan lagi, mungkin kita akan takjilkan, kita akan lanjutkan lagi yang 5-nya lagi di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Oke, Pak Fadol silakan kalau ada yang mau tanyakan sampai sini, sampai sejauh ini. Afwan Ustadz, yang di chat itu kami maksudnya au tadi, bukan imma. Au juga yufidu taksim. Tapi juga bisa kok kalau si Ima juga itu taksim. Iya, imma juga yufidu taksim. Yes, dua-duanya. Iya, ya betul, betul. Ya tuh tadi tambahan dari Mbak Yuni, taksim au juga itu berbahasa mana taksim juga. Dan Ima juga bisa bermana taksim juga, pembagian. Iya. Pertanyaan Mbak Ulan tadi yang di surah An-Nur ayat 31 itu apa mungkin yufidu taksim? Nah, itu nanti Pembagian coba, mahram. Iya. coba nanti saya cari tahu lagi biar saya bisa yakin. Saya yakin. Karena kalau seingat apa namanya itu kan ngomongin soal ini mahram seperti itu sepertinya. Jadi bisa jadi kalau nggak ada yang lainnya ini bisa jadi mahram dan sebagainya. Ya, itu coba kita cari tahu lagi dan bisa saya pastikan lagi ntar insya Allah kalau misalnya kita ketemu saya pastikan. Ustadz, yang au tadi dia yufidu takhir kalau diawali dengan fi'il amr atau nahi. Betul. Kalau misalnya istifham, dia pakai am bukan pakai au. oh, berarti misalnya kita mau bertanya, Iya. hal anti tuhibbina tufahan au burtuqalan. Berarti itu kita pakainya imma burtuqalan. Bukan. Gini. Kalau misalkan kita bertanya suka A atau B seperti itu, menggunakan perangkat hal, itu kita bisa menggunakan au atau am. Oke? Hal anti tuhibbina tufahan au burtuqalan. Itu bisa. Hal anti tuhibbina tufahan am burtuqalan juga bisa. Satu. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan perangkat a anti tuhibbina tufahan am burtuqalan, itu nggak ada pilihan lain lagi selain menggunakan kata am dan nggak bisa kita menggunakan kata au. Gitu. Itu Mbak Yuni. Itu kan yang dimaksudkan tadi kan? Ya, saya ulangi lagi. Am sama au tadi kan dia punya samaan tuh. Sama-sama apa? Sama-sama maknanya atau. Sama-sama maknanya atau. Imma. Imma atau enggak. Au dulu enggak, tadi saya pengen supaya nanti enggak ada terjadi ini, enggak terjadi enggak terjadi kesamaran tadi antara am sama au. Kan tadi kan kita samakan bahwasanya sama-sama artinya tuh atau, gitu kan ya. Oke. Nah, ketika kita menggunakan perangkat hal, maka kita bisa menggunakan am atau au. Hal anti tuhibbina tufahan au am burtuqalan. Tapi ketika kita menggunakan perangkat hamzah dalam kita tanya a anti tuhibbina tufahan, maka nggak ada pilihan lagi selain pakai am burtuqalan. Oke. Terus tadi berikutnya kata-kata ima itu kayak kita ngasih pilihan tapi pilihannya itu kayak cuma terbatas pada dua hal itu saja seperti itu. Antum pilih ini ataupun ini. Nah, gitu. Imma antum pilih
Ima antum pilih burtukol, ima antum pilih apa tadi? Apel. Seperti itu. Jadi ima di sini itu mana juga pilihan juga. Seperti itu. Antum bisa ima pilih gitu ya bahasanya ya. Ima tufahan wa ima apa namanya buruk malam. Bingung nggak coba? Atau sudah bisa ketemu mana yang jadi pembedanya? Seperti itu. Antara ima sama au. Ada yang bingung? Jadi kayak antar ma'atof itu dia punya satu makna yang sama gitu. Jadi maknanya takhir itu bisa dimakna bisa bermakna au, bisa dimakna ima. Gitu. Nah itulah huruf ma'an itu kayak gitu. Jadi dia kayak antar kalimat itu dia punya kesinambungan, punya satu makna yang sama. Gitu. Tapi ya kita harus ya detail juga mengartikannya. Karena bisa jadi yang dimaksud oleh mutakalim itu makna yang luas, mana sanawi, bukan makna aulawi atau makna ulang. Bisa makna sanawi, bisa makna yang ketiga, makna yang keempat. Jadi kita harus tahu muradnya mutakalim itu apa, tujuannya mutakalim itu. Gitu. Nah, silakan kalau ada pertanyaan sampai sini. Ustaz, si imanya itu berarti dia hanya 2 pilihan aja Ustaz. Kalau tadi bentuk sigot pertanyaannya kayak gitu kayak channel 2 pilihan saja. Hanya 2 pilihan. Tapi Iya. kalau di sigot lain bisa lebih dari 2. Bisa. Misalnya gini, apa ya? Kalau dalam kitab-kitab itu gini misalnya. Aduh, saya nggak kepikiran tadi. Di kitab misalnya, hmm, bisa lebih dari banyak kok intinya. Bisa lebih dari banyak, cuman saya nggak istidur contohnya yang mudah gitu dipahami. Tapi bisa intinya bisa lah, bisa lebih dari 2 seperti itu. Gitu. Semuanya Ustaz bisa. Kayak Semuanya gitu. Kalau au itu pasti bisa dia lebih dari 2. Kalau nggak yakin saya sih Mbak bisa lebih dari 2. Saya belum menemukan uh, dalam nusus itu itu lebih dari 2 itu belum. Yang bisa lebih dari 2 itu au satu sama ima. Tapi kalau itu belum, saya belum menemukan kalau dia itu bisa lebih dari 2. Itu Mbak. Itu dulu mungkin yang bisa saya jawab. Saya belum menemukan itu bisa lebih dari 2. Dan juga di Al-Quran juga sejauh yang saya ingat juga itu hanya terbatas pada 2 pilihan saja, A atau B. Satu atau B. Iya. Soalnya ketika saya baca yang percakapan pun banyaknya 2 aja kalau si ini Ustaz. Ya. Tapi kalau lebih dari 2 tuh belum nemu gitu. Ya, mungkin seperti itu. Sama mungkin. Bukannya seperti itu. Jadi kalau A itu pasti bisa lebih dari 2. Apa ya? Antum udah jadi kan? Ya. Sebelum maghrib atau pas maghrib insya Allah. Oke, seperti itu. Oke. Ada lagi tanya sama sini? Udah lewat 7 kita ini. Mohon maaf agak telat gitu kita.
Ada pertanyaan yang lain? Oh, tidak. Nggak ada ya? Nggak ada, kita cukupkan dulu sampai sini. Nah, nggak apa, pelan-pelan. Apa namanya? Nanti coba saya kirim latihannya, latihan terkait ini ya. Dan tadi apa namanya? Ataupun qiraah Rasyidah kemarin tetap dilanjutin. Yang tugas yang kemarin, karena harusnya seminggu udah 2 tuh. Teman-teman baru 41. Lagi ditunggu lagi. Nah, ini nanti ada lagi tugas seperti itu, diminta mengi'rab, nah dengan apa namanya, dengan beberapa apa namanya, beberapa latihan-latihan kecil, latihan-latihan aja, tamrinan ya terkait dengan 5 huruf ini. Nanti coba saya ambil dari Quran, coba saya ambil dari hadis, insya Allah bisa menambah apa namanya, mufrodat kita dan juga mungkin pemahaman. Ya, itu ya. Itu kurang lebih dari saya. Mohon maaf. Terakhir, saya buka sesi pertanyaan. Kalau nggak ada, saya cukupkan. Ada pertanyaan sampai sini? Ustadz, Pertanyaan lagi. itu Coba Mbak, ulang lagi Mbak. Suaranya putus-putus di saya. Ulang lagi Mbak Yuni, pertanyaannya. Suaranya tadi putus-putus. itu di contoh itu wa dan imma kan dua-duanya itu harfun atfin ya. Nah, itu kita i'rabnya itu kita nggak sebutin imma itu juga harfun atfin. Itu harfu atfin tuh sebutin. Harfu atfin tafsilin. Tafsir. Oh, maksudnya kenapa kok nggak harfu atfin gitu ya? Iya di i'rabnya. Iya. Kalau yang saya dapetin di sini imma itu harfu tafsilin gitu, harfu tafsilin. Jadi kayak ada 2 huruf digabungin. Dan kita nggak i'rab sebagai harfu atfin juga, enggak. Ini harfu tafsilin. Mungkin nanti sih coba dicari tahu lagi kali ya. Apakah biar bisa juga dia harfu tafsilin gitu. Harfu atfin dua-duanya gitu. Harfu atfin wa harfu atfin. Tapi sejauh yang saya pernah dapetin, dia harfu tafsilin ya. Bukan wa di situ tuh wa imma, jadi wa imma harfu tafsilin. Gitu. Jadi bukan harfu atfin. Itu, Mbak. Harfu atfin yufidu tafsil mungkin Ustaz. Gimana, Ustaz? Gimana? Gimana? Mbak? Harfu atfin yufidu tafsil. Mungkin bisa jadi itu kayak gitu. Seperti itu. Baik Ustaz. Syukur. Oke. Apa? Yang lainnya ada tanya sampai sini? Oke. Ustadz, panjangnya Ustadz itu gimana? Gimana? Panjangnya. Panjangnya Harfu tafsilin. ya. Sama kayak Ya. ini, sama kayak tadi dia Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Harfu tafsilin mabniun ala sukuni la mahal lahu minal i'rab. Harfu tafsilin mabniun ala sukuni la mahal lahu minal i'rab. Udah gitu. Berarti nggak bisa disebut imma itu sebagai maktub ya Ustadz ya? Enggak. Tadi kan makanya tadi pertanyaan Bayu ini apakah bisa Ustadz kalau dia itu harfu atfin juga gitu i'rabnya. Nah, tapi di sini harfu tafsilin aja gitu, harfu tafsilin. Dan harfu itu selalu mabni. Gitu, Mbak. Coba nanti kita mutolaah lagi bareng-bareng deh. Apakah ataupun kita tanya yang lain, apakah bisa seperti itu i'rabnya.
Itu dia. Kita cukupkan sambil di sini. Mohon maaf kelebihan 12 menit ini. Tapi nggak apa. Insyaallah khairan seperti itu. Kurang lebihnya kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan afdhalul majlis subhanallah. Baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad barakallahu fiikum wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.